Semangat ya. Satu, dua, tiga. Merah. Beriak luar biasa ya. Sekarang berikutnya tim pemenang. Bagus. Tim Banten dibuka baik. Ada kata-kata dulu nggak buat orang-orang Bali yang udah rela datang dari pagi, bahkan ada dari jam 5 pagi buat kalian semua. Wah, terima kasih. Ada tambahan? Bingung kan? Semuanya. Thank you banget udah datang pagi-pagi, bahkan jam 5 pagi ya. Itu kalau kita ini tuh susah loh jam 5 pagi. Thank you loh guys. Thank you. Perjuangan mereka untuk datang. Terima kasih semuanya yang datang hari ini. Ternyata ramai banget Bali ya, sampai overload loh. Kita nggak salah pilih kota ya. Dan kita benar-benar senang banget bisa di Bali hari ini dan beberapa hari sebelumnya. Semoga hari ini bisa seru ya buat kita dan juga buat kalian semua. Enjoy hari ini ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman lain kita ada di Duke University dan hari ini kita akan memulai dengan beberapa rangkaian acara. Pertama kita akan main games ya, yang melibatkan kalian. Kemudian nanti akan ada sharing session, main game lagi dan kita akan foto bareng serta bikin konten. Oke, sip. Udah siap seru-seruan? Oke, kita akan minta tiap tim memilih 2 peserta ya. Mungkin dari tim aku boleh silakan melakukan pilih 1 orang. Siapa? Ayo. Ayo berdua lagi. Ayo. Oke, berikutnya dari tim aku sekarang milih. Lebih kencang, ayo semangat ya, biar kita Oke, sudah pilih 1. Next, sudah pilih 1. Wah, luar biasa. Oke, mungkin boleh masing-masing interview dulu anggota yang dipilihnya ya. Kita tanya dulu ya. Pertama nih yang pakai outer biru jeans. Siapa namanya, dari kota mana, jam berapa datang? Udah gitu. Tes. Baik, perkenalkan nama saya Cinta Hibunabra, bisa dipanggil Cinta. Saya aslinya tuh dari Solo, tapi tinggal di sini di Bandung. Terus tadi saya datang sama teman saya jam 8 di sini. Wow,
Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nila Farika Rahmawati. Saya asli dari Banyuwangi, tapi kebetulan sedang menempuh kuliah di Universitas Udayana. Kebetulan datang di sini dari jam 8. Kamu namanya siapa yang cerah? Perkenalkan, nama saya Niketul Sulistia Lestari. Saya asli Amapura. Kesini berangkat dari Amapura jam 5 sampai sini jam 7. Selalu semua, perkenalkan nama saya Leon Mustaju di Pamileon dari Jibana, dari Badung. Gimana nih, kosong? Oke, sekarang kita akan main game. Jadi silakan teman-teman berbaris, ya berdiri boleh. Oke, kemudian kalian boleh di antara sela-sela dari cash, ya. Mungkin kamu boleh, ya. Sepi boleh berdiri paling depan. Sini, Stefan. Oke, ya Jiven, boleh. Sip. Jadi permainannya sederhana, ya. Nanti kalian akan diberikan balon. Balonnya harus dilempar, terus balik ini. Lempar, balik. Setelah itu orang belakangnya harus nangkep balonnya, lempar lagi, balik lagi. Gitu ya, sampai semuanya terbalik. Balonnya tidak boleh jatuh. Kalau jatuh berarti auto kalah, ya. Oke. Sip, bisa dimengerti? Satu orang hanya boleh balik satu dan lempar satu kali aja, gitu ya. Balon dilempar, terus tangkap orang belakang, ya. Oke, kalau semuanya udah kembali, ya misalnya udah dalam kondisi ini, nanti lempar lagi susul semuanya jadi satu-satu, ya. Satu-satu lagi. Oke, paham ya? Oke, langsung saja. Mana semangatnya untuk tim Badung? Semangat untuk Abu. Langsung saja, kalau begitu champions, are you ready? 3, 2, 1, go! Ayo, satu-satu. Satu orang, satu gerak. Ya! Oke, kita lihat ya tim Agung. Oke, dengan begini sebenarnya pemenangnya auto tim Agung. Kita akan mulai ronde berikutnya ya. Hati-hati ya. Ingat, orang belakangnya boleh memberikan penyelamatan balonnya kalau mau jatuh, ya. Oke, balon kalian adalah nyawa kalian, ya. Satu-satu ya, satu-satu aja. Oke, siap? Kita mulai ya. 3, 2, 1. Ronde kedua. Wah, oh, ternyata ada strategi yang dimainkan. Wah, kita bisa melihat strategi berikutnya. Ayo semangatnya, Agung, 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 Agung.
ya, ronde ketiga. Ya, ingat peraturannya masih sama ya. Balik dulu setelah semua yang terbalik, kemudian disusun seperti ini. Ya. Ingat ya peraturannya setelah dibalik satu-satu, kemudian disusun. Oh, pada tinggal aja. Oke, mana semangatnya untuk Batur? Maju lagi nggak apa-apa. Nice, langsung saja ya. 3, 2, 1, mulai. Permisi. Sayang sekali. Ya dengan ini karena bolanya jatuh, maka pemenangnya adalah Agus. Boleh selebrasi tim Agung dan memberikan hadiah. Maju. Oke, kita bersihkan tangan. Iya. Kemudian boleh berfoto dulu. Wah, spesial. Berikutnya. Oke, boleh foto dulu bareng. Oke. Oke, terima kasih teman boleh kembali. Ya, thank you. Oke, kita akan ke next session yaitu seri session. Wow, tuh ada fansnya Maudi tuh ya, tuh. Oke, kita mau seri session ya sekarang teman-teman semuanya ya. Dan ini adalah pertanyaan yang dikumpulkan oleh tim ruang guru dari netizen gitu ya. Untuk tahu tentang diri teman-teman semuanya. Kita akan Oke. sama-sama dulu ya pertanyaan Ya. pertama. Oke. Oke. Oke, pertanyaan pertama ternyata ditujukan kepada Diven. Ya, Mbak psikolog ini, Diven. Mana fansnya Diven? Luar biasa cintanya buat Diven ya. Oke, pertanyaan Diven. Kak, kamu kan anak psikologi. Bener gak sih stigma orang yang bilang kalau anak psikologi itu bisa baca pikiran orang? Oke, kalau bisa tolong dong dibaca pikirannya Kak Iman mau Oke, jadi itu tuh pasti semua orang mikir kalau anak psikologi itu pasti bisa kayak ngebaca pikiran gitu ya. Ternyata itu sangat-sangat tidak mungkin teman-teman, karena kita semua itu ada teorinya, kita belajar perilaku, jadi itu sangat-sangat mitos ya teman-teman. Jadi jangan pernah bilang kayak kalau ketemu sama anak psikologi, coba kamu baca pikiran aku dong, karena kita bukan peramal gitu ya teman-teman. Jadi ya itu sangat tidak benar. Tim, berarti itu stigmanya nggak bener ya. Sebenarnya yang dipelajari di psikologi itu apa aja sih, Diven? Oke, jadi basically itu psikologi itu ada terbagi dua ya, saintek dan juga sosum ya. Dan jadi psikologi itu sebenarnya kita mempelajari perilaku manusia, human behavior gitu ya. Dan kita pastinya yang berrelate gitu dalam kehidupan sehari-hari, kayak kenapa sih kita bisa cemas, apa sih penyebabnya, kenapa sih kita bisa merasakan emosi, sedih, senang, terus bagaimana sih kita bisa memecahkan masalah-masalah yang mungkin sulit gitu untuk dikerjakan gitu. Jadi kayak kita tuh bisa lebih tenang, kita bisa lebih fokus gitu ya. Jadi menurut aku tuh
tapi nggak yang matematika banget, tapi tetap bakal ketemu sama matematika, kurang lebih kayak gitu. Oke, nah ini pertanyaan mungkin jauh lebih deep lagi ya, gitu kan. Karena sebagai seorang yang belajar psikologi gitu, bagaimana kemarin menghadapi tanggapan netizen gitu ya terkait dengan ROC ini, apalagi mungkin pressure-nya selama game itu sendiri kan udah ada pressure-nya ya di dalam game, belum lagi pressure dari netizen yang mungkin ekspektasinya tuh pengennya luar biasa, terus semuanya tuh gak ada cacat celahnya gitu. Silakan Dika. Oke, jadi menarik banget ya, dan aku bersyukur banget gitu ya menjadi mahasiswa psikologi, karena pastinya menjadi champions ini tuh juga pasti banyak gitu ya kita mendapatkan ekspektasi dari orang-orang, banyak kita harus mendapatkan pressure dari sana sini, tapi aku belajar bahwa kita tuh gak bisa mengkontrol hal yang di luar kita. Jadi mau bagaimanapun kita pasti tetap ada aja orang yang suka atau kurang gitu ya. Jadi ya kita tetap fokus apa yang bisa kita kendalikan oleh diri kita sendiri, kita fokus as long as itu niatnya baik, kita tidak melakukan hal-hal yang luar norma. Jadi Kak Jessica, keep focus on yourself dan gak usah terlalu peduli dengan yang mungkin bisa distract kita seperti itu Kak. Oke sip, tapi kalau masyarakat Bali ini semuanya baik-baik ya, dukung support sih semua. No hate, just love ya, kalau masyarakat luar biasa. Pertanyaan berikutnya untuk Zahran ya. Dari mana fansnya Zahran? Pertanyaan buat Kak Zahran. Kak Zahran ini kan medalis IPO di 2024 dan IOAA International Olympiad on Astronomy and Astrophysics. Bener ya? Benar. Coba dong ceritain Kak, gimana sih kalau mau jadi medalis ajang internasional itu, apa aja yang perlu dipersiapkan gitu? Oke, ini adalah pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh orang-orang di aku gitu ya. Iya. Terutama yang dari komunitas OSN itu sendiri. Jadi jawaban aku tuh cuma ada satu kata doang. Apa tuh? Belajar. Kasih paham, belajarnya gimana nih Kak? Karena medali internasional itu, mereka tuh nggak ada yang kayak mereka tuh malas-malasan tiba-tiba aku dapat medali ini gitu. Mereka tuh belajar sama bulan-bulan untuk tahun-tahun gitu. Dan aku ini kan sebagai kelas IOA dan IPO itu aku mulai belajar astronomi itu dari kelas 10 dan itu lanjut dari kelas 10 sampai kelas 11 sampai kelas 12 IPO. Jadi itu tuh kayak belajar tuh non-stop 3 tahun gitu untuk bisa mulai medali internasional. Kalau jam atau durasi belajarnya sendiri berapa lama tuh selama 3 tahun per harinya? Nah itu tergantung dulu, karena ya selama 3 tahun kan kita juga ada sekolah gitu kan. Sekolah itu kan itu kadang-kadang dikasih tugas yang kayak gak ngotak gitu ya. Dan kemungkinan kalau dalam jadwal idealnya itu aku bisa belajar itu dari jam 7 malam sampai jam 12 malam. Tapi kalau misalnya dari dalam kegiatan kayak ada lomba itu, misalnya ada lomba tapi ada OSN itu aku bisa sampai jam 2 malam baru tidur gitu. Jujur ini kalau saya kan tapi ya. Oke, sip ya. Memang kalau mau achieve something itu harus ada banyak pengorbanannya gitu ya. Oke, luar biasa, tepuk tangan sekali lagi buat Zahran dong. Sip, berikutnya mau tanya ke Kak Maudi nih. Mana kalian bilang semangatnya buat Kak Maudi? Oke, Kak Maudi by the way hari ini cantik banget. Bukan kayak aku. Oke, lanjut pertanyaan ini. Kak Maudi sebagai seseorang yang tembus jalur undangannya UI Universitas Indonesia, pastinya udah rajin dan serius belajarnya dari kelas 10. Coba boleh dibagiin tipsnya nggak tuh Kak? Oke, kalau misalkan masuk ke dalam jalur kontes untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, prosesnya memang cukup panjang ya, karena dibutuhkan namanya konsistensi dari kelas 10 dan itu memang berat sih.
Karena kita harus perform untuk setiap nilai-nilai ujian, ulangan harian, dan juga untuk meningkatkan nilai kita di setiap semesternya. Lalu yang kedua adalah kita harus kenalin sistem belajar kita dulu. Apakah efektifnya itu memang harus setiap hari ataupun sistem buku semalam atau kayak lebih cocok kayak 2 jam aja tapi setiap hari. Tapi itu berbeda-beda. Lalu yang ketiga itu adalah belajarnya itu nyicil. Jadi misalnya ada ulangan nih, aku tuh 2 minggu belajarnya fundamental dulu. Kira-kira apa sih yang akan dipelajari gitu? Secara dasarnya apa? Lalu kalau misalkan udah mau mendekati ujian, aku misalnya latihan soal. Nah, kebetulan banget nih, aku tuh selama preparation untuk menghadapi ujian-ujian itu, aku tuh disupport banget Kak. Aku tuh pakai yang namanya adalah Brain Academy Center by Ruang Guru. Jadi gak malu-malu gitu loh Kak buat nanya, dan apalagi ada bisa konsul-konsul, PR, terus soal-soal yang susah, ya mungkin soal-soal ujian-ujian tersebut juga bisa dibantuin sama teacher, dan itu membantu aku banget meningkatin nilai aku di setiap semesternya gitu Kak. Oh, oke. Jadi memang kita harus tahu cara belajar kita ya. Kalau kita nggak bisa belajar sendiri, ya udah gitu, cari suplemen lain kayak tadi misalkan di center. Mantap. Oke, itu untuk Kak Maudi. Terus ada pertanyaan dari netizen nih. Kak Maudi, ada keinginan nggak untuk join Putri Indonesia? Ya. Boleh? Silakan mau jawab dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Oke, I believe that. Iya. Kita lihat nanti saja. Oke, kita lihat dukung ya nanti ya. Apapun ya jadinya Kak Maudi. Next, sebelahnya Kak Maudi bertanya untuk Kak Mel. Oke, ini masih ada sambungannya untuk masuk perguruan tinggi negeri. Kalau tadi kan Maudi undangan, kalau next kemarin tes SNBT. Boleh dibantu ceritain nggak pengalaman kemarin untuk SNBT gitu? Seperti apa? Wah, kemarin tuh berat banget sih, karena ya aku belum sekeren kakak yang sudah sini, ya aku dapat jalan SBP ramu, aku jadi kayak waktu itu nggak dapat SBP, jadinya ya sedih lah ya guys, namanya nggak dapat kayak kampus impian kan gitu. Dan akhirnya saat itu sih untungnya ada teman yang kasih buku lah, dan akhirnya bisa ya belajar. Cuma satu problemku adalah aku tuh tipe yang mau belajar sendiri, supaya belajar sendiri gitu, ada pace-nya sendiri. Kalau misalnya kita di Brain Academy ada kelasnya gitu kan, tapi aku mau sendiri gimana gitu. Aku kesulitan banget kemarin nyari bab soal. Aku malah kalau tanya temen ini belum lagi kalau temennya lagi tidur. Nah, gimana? Gak dapet soal saya. Tapi banget buat kampus sekali subuh itu kan. Gitu. Dan yang aku kayak sayang banget harusnya adalah aku tuh kalau bisa ya aku saat itu pengen jadi udah tahu tentang ruang belajar. Cuma itu bener-bener kayak banyak videonya, banyak soalnya itu bener-bener kayak solusi banget di tengah SNBP yang sangat seram dan sangat capek. Itu sih menurutku lah. Oke, jadi bisa disesuaikan juga dengan gaya belajar kalau sendiri. Ya udah cari tuh materi-materi latihan soalnya, gitu kayak Max tadi ya. Tapi juga harus latihan soal. Kalau persiapannya Max sendiri itu berapa lama untuk si SNBT? Nah, kemarin tuh bener-bener kayak belum ada les dan apa segala macam. Jadi bener-bener kayak 30 hari sebelum 30 hari itu ya. bener-bener kayak satu sama itu kayak bisa 20 halaman belajar. Karena udah semepet itu, udah setakut itu kan. Dan semepet itu dengan UI psikologi. Oke, dan ternyata keterima di UI psikologi. Tapi boleh tahu nggak sih reason seorang Max kenapa pilih jurusan tersebut? Oke, kalau jawaban bercandanya biasanya itu karena aku dulu sebenarnya IPA Kak. Aku IPA teman-teman dulu, dan kayak udah capek gitu kan, capek jangan ngomongin rumus, ngomongin gravitasi, apa segala macam. Sama kayak gini berarti ya. Bener, ngomong kan ngomongin orang aja, jangan ngomongin rumusnya. Tapi emang temen dengan analisis sosial, terus IPA sosial. Terus setelah belajar di psikologi gitu ya, apa hal yang didapat sama seorang Max gitu? Oke, aku justru makin menyadar ke situ ya bahwa kita manusia, banyak salahnya, dan rasa-rasa seperti mungkin kayak sebel, itu biasa, dan itu sebenarnya bisa diolah untuk hal yang lebih baik. Mungkin bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi, bisa dapat kampus impian dan segala macam. Oke, nah ini pertanyaan lagi untuk Max ya. Karena topik psikolog ini banyak sekali ditanya sama netizen. Apakah kalau belajar psikologi itu bisa self diagnose gitu ya tentang diri sendiri? Iya, jadi saya harus setuju dengan yang
lebih sibuk. Izin. Better ada yang diagnose dari orang lain sih. Karena kalau di sini sampai terus. Bahkan kalau nggak diagnose psikolog itu harus pakai kayak alat ukur segala macam yang bisa bentuknya survei. Dari contoh ke 10 apakah saya stres? Saya gitu-gitu. Jadi ada alat ukurnya nggak bisa kita self diagnose guys gitu. Oke, jadi walaupun udah belajar psikologi tetap nggak boleh nih sebenarnya self diagnose gitu ya. Harus ada second opinion gitu ya. Boleh. Sip. Oke, thank you buat Max. Berikutnya nih, pertanyaan untuk Stefan. Soalnya skill Kak Stefan berbeda di antara anak-anak Road of Champions lainnya. Kak Stefan itu kan pemenang pagelaran mahasiswa nasional bidang teknologi informasi dan komunikasi dan divisi game development. Pertanyaannya, berapakah X ditambah enggak ya? Selama bikin game ini, ada gak sih momen yang paling bikin stres atau hampir menyerah? Terus gimana cara Kak Stefan atau tim Kak Stefan mengatasinya supaya game ini tetap selesai tepat waktu? Oke, ini menarik sih. Ini sebagai gambaran juga tentang bagaimana dunia game developer di Indonesia. Fun fact, kan kalau kalian lihat di Challenge 2, itu prestasi yang dimastikan baru menang 2 kali. Bronze sama silver, sekarang update udah menang 3 kali. Nah, ini yang menarik ya teman-teman. Yang 2023 sampai 2024 itu kita development game selama 6-7 bulan. Dan itu adalah waktu yang sebenarnya sangat singkat karena kalau game itu normal ya, take 1 tahun sampai 2 tahun. Jadi 7 bulan itu udah sangat ngebut. Kemarin yang tahun ini 2025 itu kita bikin gamenya hanya 1 bulan. Dan itu kebayang seperti gimana? Terutama karena permasalahannya adalah kita cuma 1 bulan. Itu ketika udah lolos final dan di 1 bulan itu juri bilang kalau misalkan game kita nggak seru, game nggak seru dan gameplay kurang menarik, hasil kita stres dong. 1 bulan apa yang bisa kita kerjakan untuk bisa nge-push itu kan. Nah tapi untungnya permasalahannya kita udah punya pengalaman, kita tenang dan yang paling penting itu adalah kita punya teman yang benar-benar seperjuangan. Ini satu hal yang aku temui selama kuliah, di mana kita ketemu satu teman yang passion, satu teman yang bisa ngerti satu sama lain. Akhirnya kalau ada problem, ada apa-apa kita bisa ngobrol dan ucapin. Dan teman-teman ini pun juga adalah hal yang aku temui juga sama cewek-cewek sebenarnya. Yang lainnya adalah orang-orang yang bikin aku termotivasi untuk terus bisa lebih better gitu. Dan intinya kalau misalkan menghadapi stres segala macam, tentu adalah kalian butuh refreshing. Nah, karena kalau misalkan game dev, jujur kita refreshingnya tidak main game teman-teman. Oh, ngapain tuh? Kan orang-orang biasanya refreshing main game. Karena kalau kita main game, kita kalau main game perspektifnya udah berbeda. Bukan buat review tapi kayak cari referensi kayak, oh ini bisa dipakai buat video, oh ini bisa dipakai. Jadi udah nggak ada game-nya. Jadi kalau kita masih keluar ruangan, kayak itu activity yang memang benar isi. Karena bikin game itu literally hampir 24/7 di depan laptop atau komputer. Jadi benar stres banget. Dan penting kalau misalkan buat main game tengah stres adalah kalian punya goal yang realistis atau plan. Dalam 1 bulan itu kita plan kayak hari ini harus jadi apa aja. Dan kita set kayak oke, hari ini cukup mekaniknya jadi, oh besok cukup asetnya jadi. Jadi kalau gitu kita udah punya set plan itu. Jadi kita gak overwork kayak oh ini kalau misalkan dari plan kan bakal kayak tercecer banget. Kalau kalian bikin game itu udah banyak banget komponennya. Oh ada harus bikin musik, ada harus bikin visual effect, bikin sound effect-nya, bikin mekanika, bikin UI UX-nya. Belum lagi UI UX harus diimplementasikan. Udah diimplementasi harus diimplementasikan lagi. Asetnya harus diimplementasikan lagi. Wah. Game itu adalah berbagai macam aspek itu kan kepake banget. Kreatif dipakai, editing dipakai, coaching dipakai, semua yang dipakai. Jadi benar-benar secara tidak langsung banyak skill-skill akhirnya kelatih juga segala macam. Wow, jadi kebayang ya, ternyata
ternyata untuk sebagai game developer itu tuh sebegitu rumitnya. Begitupun juga buat tim ruang guru yang sudah bikin gamesnya, ya kita kasih apresiasi dulu juga buat tim ruang guru yang bikin games autistiknya ya. Curhat. Oke, sip. Menarik juga salah satu gamenya kalau aku pernah lihat Stefan ini juga pakai elemen barong ya dari Bali. Betul. Boleh itu gamenya seperti apa dan mau mengangkat apa sebenarnya? Nanti dulu. Oke, jadi di salah satu game yang ini game yang benar-benar ngangkat Indonesia banget. Wah. Jadi kita teman-teman tahu game coklat? Tahu. Kita ngangkat coklat itu kita ubah cara mainnya, kita ubah jadi game horror sama game detektif. Wow, game horror. Dan detektif. Oh, gimana tuh? Itu kita nggak bisa skill gimana. Cuma intinya banyak banget komponen Indonesia kita masukin, ada barong, ada cepot, terus juga ada namanya satu karakter dari Kalimantan Tumudok, dan juga ini banyak banget komponen Indonesia yang kita buat jadi fantasi banget. Dan I hope semoga teman-teman ini udah banyak minat sama YouTuber juga, dan Maret harus sukses. Wah, kita bisa Stefan di bulan Maret. Sekali lagi tepuk tangan buat Stefan. Berikutnya kita ke Kapten Dea. Pertanyaan untuk Kapten Dea. Siapa yang kemarin nonton Road of Champions? Nah, Dea kemarin kan kepinginannya duel sama Sandy. Terjawab. Sekarang perasaannya gimana setelah duel dan seringkali memenangkan duel tersebut? Ya cukup puas sih dengan hasilnya. Syukur. Menurut Anda bagaimana melawan Sandy ini? Lawan yang seperti apa? Menurut saya pastinya sebenarnya berat. Cuma mungkin kemarin tuh ada faktor beruntung ya buat duel yang kedua. Terus kalau duel yang pertama itu kayaknya kebetulan Sandy lagi berat menang kayaknya gitu sih. Oke, sip. Nah, kalau kemarin kalian melihat juga gitu ya, sempat di Ultimate Challenge ya, di big match kedua itu kan 2 kali nama dia disebut ya sebagai salah satu pemain terbaik gitu, karena selisihnya untuk kebilangan target 0, artinya tepat dan tercepat ya. Mau tahu dong nih ya pertanyaan netizen, bagi Kak Dea matematika itu seseru apa dan apa yang membuat seru bagi seorang Dea? Apakah seseru berteman dengan Lutfi? Nah, silahkan. Oke, ya jadi matematika itu sesuatu apa? Mungkin ada mirip-miripnya sih memang sama Lutfi. Iya. Mirip dengan kata-katamu, tantangan itu seru. Kamu punya tantangannya. Iya. Jadi memang dalam sudut pandang aku dan matematika itu sebagai tantangan. Dan kebetulan aku bisa menikmati tantangan. Aku melihat bagaimana tantangan itu bisa bikin aku improve. Jadi tantangan itu kan step by step ya, kita pasang sebuah persoalan yang kita sebelumnya belum bisa kerjakan jadi bisa kerjakan, itu berarti suatu improvement buat kita. Jadi ibaratnya kayak anak tangga, oh kita harus mencapai pijakan ini, kita akan angkat tangan kita tarik, kita pijak ke sana, kita bisa naik. Terus nanti ada tantangan yang baru lagi, ada pijakan berikutnya. Jadi aku menikmati matematika seperti menikmati keseruan itu gitu, bahwa ada tantangan baru dan aku punya rasa senang ketika aku berpikir, oh ini gimana mencurahkan pikiran aku. Dan di situ aku melihat ketika tantangan berhasil aku lewati, overcome, aku jadi diriku yang lebih bagus lagi dari di sana. Itu sesuatu yang benar-benar improvement banget gitu, dan di situ aku menemukan kelegaan, karena kalau kita nggak nyari tantangan juga, masa tantangannya nyari kita ya? Jadi yang disukai dari matematika sebenarnya karena rasa tertantang itu gitu ya, dan bisa memenangkan tantangan itu, perasaan bangganya, senangnya itu yang nggak bisa dimakan. Oke, sip, itu dari seorang dia. Dan banyak juga pertanyaan dari netizen gitu ya, kenapa dia bisa sebijaksana itu menjadi seorang kapten? Apa rahasianya? Oke, sebijaksana itu, aku nggak merasa aku lebih bijaksana ya. Mungkin aku masih punya banyak kekurangan, jadi bingung juga sebenarnya jawabnya. Aku percaya bijaksana ini sesuatu yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi learning from experience itu pasti.
setiap kali belajar dari pengalaman, aku juga merasa aku bukan orang yang bisa menempatkan setiap hal dalam pemilihan sikap yang terbaik ya. Mungkin aku pernah terburu-buru juga waktu Clash of Champions. Aku juga kadang kecewa meskipun harusnya nggak begitu kecewa. Jadi aku rasa aku juga masih perlu banyak belajar sih untuk bijaksana. Tapi kalau untuk kapasitas aku saat ini gimana jadi bijaksana, aku rasa ya memang learn from the experience. Wah, ini belajar dari pengalaman. Dan selain itu, yang aku lihat dari seorang Dian adalah pengalaman yang selalu dia evaluasi. Bener ya? Benar. Oke, tepuk tangan buat seorang Kapten Dian. Kapten Dian. Berikutnya, pertanyaan untuk si Mungil Upi. Ya. Umi Masjid, ya. Kak Upi, ya pertanyaannya, seberapa yakin kemarin dipilih sama Kak Dean? Ya. Yakin 100% sih. Pas dia udah pemilihan pertama kan kayak, oh harusnya dia milih saya karena emang sudah terbiasa juga kan. Jadi bondingnya juga udah ada karena kita bisa lihat juga dari week sebelumnya. Terutama week 1 ya, itu bonding sangat menentukan siapa yang menang kan. Kalau ada aja game yang sama seperti di game week 1 pasti bonding dibutuhkan. Jadi karena saya tahu dia orang yang sangat rasional, saya juga tahu dia seperti apa, jadi saya yakin. Wow, beliau ya ceritanya. Kalau dibalik Anda hari itu di Captain's Arena, Lutfi yang menjadi kapten, apakah juga akan first pick Dean sebagai membernya dan alasannya kenapa? Kayaknya enggak. Oh, kayaknya enggak. Malah kalau saya jadi kapten pasti lawan kapten lainnya dia, karena dia dia sudah jadi kapten. Oh, luar biasa. Jadi nggak mungkin ini dia karena nggak mungkin dia nggak jadi kapten, gitu ya. Atau ini berarti apakah kemarin itu strategi seorang Lutfi karena kayaknya dia bakal jadi kapten, gua nggak usah deh effort gitu, biar gua dipilih dia. Bener nggak? Enggak sih, enggak juga sih. Oh, enggak juga. Kurang perform aja pas kapten arena ya, jadi ya udahlah gitu. Oh, Kapten arena kan bukan fitness juga. percaya nggak nih? Ini kan master of strategi nih ya. Berenang untuk meroket. Oke, pertanyaan dari netizen ya. Kak Lutfi itu kan sebelumnya dari PTN ya, betul. Dari ITB sebelumnya, fun fact-nya kalau belum tahu ya. Lalu pindah ke Korea nih. Nah sebenarnya momen apa yang menyebabkan Kak Lutfi memutuskan untuk pindah ke luar negeri? Mungkin yang belum banyak tahu teman-teman ini. Jadi sebetulnya tuh saya tuh emang udah pengen ke Korea, tapi emang timeline Korea agak berbeda. Waktu itu saya daftar yang masuknya bulan Februari. Jadi karena sebenarnya buat backup juga, saya ikut UTBK kan, dan alhamdulillah lolos ITB gitu. Dibanding nggak ngapa-ngapain, saya coba di ITB dulu karena gitu. Dan ya alhamdulillah PAIS dapet juga, ITB juga dapat. Udah rencananya saya jalanin itu ITB dulu 6 bulan, lalu lanjut ke PAIS di bulan Februari. Oke, untuk persiapannya sendiri bagaimana itu? Aduh persiapannya. Mengelola nafas berat banget nih kayaknya persiapannya. Membawa memori yang tidak begitu. Jadi kalau kayak kita nilai prestasi dan lain-lain, oke lah itu kayak sesuatu yang akan selalu kita pakai dan selalu kita banggakan gitu. Tapi takutnya nggak lucunya itu, misalnya kita gagal karena ada administrasinya gitu kan. Contohnya administrasi. Dokumen-dokumen yang diperlukan itu sangat merepotkan jujur ya. Itu nggak simple dan tidak straight to the point gitu. Nah dokumen ini harus dilegalisir, kita harus tulis esai, kita harus apa, bingung. Belum lagi nanti dari timeline harus ngumpulin tanggal-tanggalnya, takut ada ketinggalan. Itu lucu kalau misalnya kita daftar terus nggak dapat gara-gara kita telat kirim gitu kan, kita semuanya udah siap, udah capek gitu kan. Ya jadi yang pasti saya sih nggak bayar ya, terutama yang di udah negeri juga gitu kan, itu kan takutnya kalau yang pengen keluar negeri itu minim informasi dan sebagainya kan, kayak universitas apa yang lagi open atau kayak yang dibutuhin apa. Dan untuk prep ke universitas secara administratif itu perlu dari jauh-jauh hari. Bahkan saya berani bilang
minimal itu 4 bulan sebelum buka pendaftaran. Wow, 4 bulan Minimal banget. Itu kan harus mulai dari awal di situ secara administratif aja nih, secara administratif. Jadi ya saya untungnya sih sebenarnya yang buat murid-murid yang negeri itu ruang guru ada sebatas kan ya bimbingan konsultasi juga masuk buat yang pengen keluar negeri itu. Jadi kalian ntar di situ sebenarnya di website Instagram itu ada informasi kayak buka pendaftaran kapan dan bisa cek aja. Atau kalau kalian tertarik kan bisa konsultasi juga di Spotters, itu sangat membantu. Biar kalian nggak keteteran juga gitu. Itu kan kalian manfaatkan gitu. Kalau ada orang lain yang bisa mengerjakan, kenapa kalian bisa? Wah, ini ya cerdas strateginya ya. Kalau ada orang lain yang bisa mengerjakan, kenapa harus kerja? Nah, itu kelas 12 kak. Kelas 12 tuh sesibuk apa itu kan? Ya, Apalagi seorang Lutfi ya. yang belum tadi ada olimpiade, lapas dan sebagainya. Ya Allah, aku kan saya sendiri kan. Ya udah, solusi terbaiknya apa Lutfi? Konsultasi ke sekolah. Iya, konsultasi ke sekolah. Kalau bantu gitu loh. Capek saya sendiri. Tiba-tiba tua banget ya Lutfi ya. Oke, untuk seorang Lutfi, ada nggak culture shock gitu ya ketika kuliah di Korea gitu? Apa tiba-tiba langsung bisa ngedate kayak saya di Korea gitu-gitu? Sebenarnya beberapa kayak Berry dan sebagainya sudah saya antisipasi. Cuma beberapa emang kayak yang paling culture shock sebenarnya itu musimnya. Ada 2 hal sebenarnya yang di musimnya itu. Pertama, musim dingin itu sedingin itu. Saya tuh nggak pernah ngerasain musim dingin dan saya cuma bawa jaket tipis waktu itu. Ya udah hasil saya ke kampus. Kayaknya 2 minggu pertama itu dengan kedinginan. Ya, jadi yang optimal sebenarnya sampai saya dapat kayak didonasiin sama orang sebetulnya itu. Oh ini ada mantel bekas ini nggak akan pakai gitu. Harusnya saya menyiapin mantel, saya terlalu meremehkan pilihan. Sama Korea tuh hujan jarang, tapi sekali hujan tuh bisa seharian gitu. Jadi aku pernah gitu janji sama teman-teman di Korea gitu kan. Hujan nih di depan. Aku tunggu hujannya reda dulu ya gitu kan. Terus kok gak reda gitu kan. Ya udah akhirnya redanya kayak setelah 20 jam baru reda. Akhirnya saya malah ngingkarin janji ke temennya kan yang minta maaf juga. Apalagi temennya warga lokal juga kita gak enak gitu. Dia juga kok malah nunggu hujan reda gitu kan dan sebagainya. Jadi ya gitu lah. Itu 2 hal yang kayak secara di negara tropis tuh nggak terlalu ngerasain gitu kan. Oke, jadi culture shocknya ya antara bahasa dan juga musim ternyata. Dari situ Lutfi jadi tahu ya kalau teman-teman suka mantengin TikToknya Lutfi gitu. Seorang pria yang dipegang emang janjinya ya Lutfi ya. Omongannya. Ternyata momennya itu gara-gara habis nunggu hujan itu tadi ya. Tapi saya nggak mau nunggu hujan reda. Akhirnya saya minta nunggu hujan reda. Walaupun 20 reda, itu begitu setianya Lutfi ya ternyata ya guys ya. Tepuk tangan buat Lutfi. Oke, berarti ya semuanya udah ditanya ya guys ya. Siapa yang mau ditanya? Kurang kenceng siapa yang mau ditanya? Oke, sekarang Sandy. Pertanyaan untuk Sandy, gimana nih rasanya? Ini mungkin sering kali ditanyain gitu ya. Sebelum join COC dan setelah jadi COC, karena kita lihat gitu ya, sekarang Sandy bisa disebut sebagai seorang influencer. Ya, dan edukasi serta menyuarakan opini-opini yang bisa jadi itu sebenarnya akan menyerang dirinya gitu, tapi dia berani gitu ya. Gimana rasanya? Berani karena merah. Wow. Sebenarnya kalau secara kehidupan sih mungkin bisa dibilang cuma lebih sibuk aja karena menambah satu kesibukan lain, tapi sisanya yang lain sih tetap sama ya, dari kuliah tetap sama, hobi juga tetap sama, jadi cuma tambah satu side hustle aja sih di setelah COC ini. Dan actually aku ngerasa itu suatu berkat juga karena bisa ketemu sama opportunities yang baru, orang-orang yang baru, teman-teman baru, jadi sangat senang juga. Oke, nah kalau lihat Sandy dengan berapa juta followers sekarang? Iya, ya sekian juta followers gitu
ya. Apa sih makna seorang makna fans buat Sandy? Sebenarnya kalau tanpa fans kan kita bukan siapa-siapa ya. Karena bisa dibilang kalau kita bisa melakukan sesuatu, itu kan semua yang support adalah fans. Kalau kita namanya juga sebagai seorang yang tampil di media, itu kita perlu banget fans karena mereka itu adalah orang yang pertama support, kedua mereka tuh selalu ada, dan ketiga yang paling penting itu adalah setiap kali kita lagi terpuruk itu mereka selalu hadir gitu. Jadi itu sih maknanya kayak everything for me. Wow, fans adalah everything buat Sandy. Luar biasa ya. Jadi kalian yang namanya Sandy, kalian segalanya tuh buat Sandy ya. Oke, ini sekarang bertanya tentang pengalaman kuliah Sandy di luar negeri gitu. Khususnya di Singapura, apa yang paling berbeda gitu ya dari sistem edukasinya, pembelajarannya gitu antara Indonesia dan juga di Singapura. Sebenarnya kalau di Singapura itu mereka jauh, menurut aku ya, karena aku juga nggak bisa membandingkan head to head dengan Indonesia karena aku juga nggak pernah berkuliah di Indonesia. Jadi lebih ke yang aku tahu kalau di Singapura mereka lebih fast pace. Kayak satu semester tuh cuma sekitar 4 bulan kurang lah, sekitar 3 bulan setengah. Jadi kadang tuh aku ngerasa oke, baru masuk tiba-tiba udah UTS, tiba-tiba udah PAS lagi gitu, udah selesai lagi semesternya. Dan itu semua sangat cepat dan juga mereka semua tuh sangat orang-orang Singapura tuh mereka punya prinsip namanya kiasu. Jadi mereka sangat peduli banget sama akademik mereka akan ngelakuin apapun yang mereka bisa supaya bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Kayak bahkan sampai nggak tidur. Jadi itu kadang aku jadi terbawa dengan budaya mereka nggak tidur buat belajar. Sebenarnya tidak sekali tidur, tapi kalau kepepet itu sangat bermanfaat ya teman-teman. Kalau kita bisa belajar se-overnight itu, dan juga pasti yang beda adalah pembelajaran mereka pakai bahasa Inggris ya. Jadi mostly kita lecture pakai bahasa Inggris, tutorial pakai bahasa Inggris, ngobrol sama teman-teman juga jadi akhirnya pakai bahasa Inggris. Seberapa penting itu berarti Sandy untuk belajar bahasa Inggris ya? Penting banget ya, karena untungnya aku juga udah lumayan profesional dalam bahasa Inggris dari SD. Karena SD belajar bahasa Inggris, ngomong sama teman-teman juga bahasa Inggris di sekolah. Dan bahasa Inggris itu penting banget karena bahasa Inggris kan bahasa universal ya kan. Kalau misalnya kita ketemu dari banyak negara itu kita bisa ngobrol ya pakai bahasa Inggris. Misalnya aku kemarin ketemu orang Thailand yang ngobrol pakai bahasa Inggris. Ketemu orang Korea pun karena aku belum bisa ngomong Korea selancar itu ya aku ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi intinya semua bisa pakai bahasa Inggris. Jadi penting banget kalian semua harus belajar bahasa Inggris sedini mungkin. Tapi walaupun aku udah sedini mungkin bukan berarti kalian ada karena terlambat, karena namanya belajar bahasa Inggris itu kita nggak harus sampai misalnya misalnya udah telat nih, kalian merasa udah telat, misalnya udah gede baru mau belajar bahasa Inggris, gak ada kata telat karena kalian tuh tetap bisa memulai dengan cari tahu dulu dasar kalian itu sekarang seberapa gitu, kayak skill kalian berapa supaya kalian bisa tahu kalian injak di mana, supaya kalian tahu nextnya tuh apa step-stepnya. Dan biasanya kak, menurut aku ya, itu penting banget di English Academy. Masuk. Kenapa tuh English Academy? Kalau di English Academy itu mereka ada placement test ya kan. Jadi kalian bisa tahu sekarang posisi kalian itu di mana, supaya kalian tahu next step-nya apa, dan supaya kalian bisa tahu juga target akhirnya apa nanti, supaya bisa kuliah di luar negeri atau bisa menjadi translator, bahkan bisa baik banget opportunities yang bisa kalian dapatin kalau kalian lancar dalam suatu bahasa. Betul sekali. Ngomongin English Academy, hari ini juga ada diskon ya teman-teman semuanya ya. Jadi kalau kita online yang mau placement test bisa juga. Dan seperti yang kata Lutfi juga kan, kalau persiapan esai itu segala macam itu dalam bahasa Inggris ya guys. Kayak personal statement, esai, ngomong sama lecturer. Jadi kalau kalian nggak lancar bahasa Inggris, dengerin orang ngomong bahasa Inggris 2 jam non-stop ya, ini kan agak berat ya. Jadi itu harus profession juga, harus latihan dari diri. Betul, jadi itu ya seperti itu. Apalagi tahu fakta bahwa TKA kemarin bahasa Inggris, teman-teman tahu TKA yang SMA bahasa Inggris kita rata-rata nasionalnya berapa? Miris ya, hanya di angka 3 mungkin kalau nggak salah ya, 3. Jadi seperti itu, mungkin masih ada kesempatan buat teman-teman yang masih kelas 10 persiapkan, perbaiki supaya kalian nanti bisa kuliah di luar negeri, ya kan? Bisa melihat dream university kalian. Wah betul. Bisa tinggal di sana. Lewat belajar dengan bahasa Inggris ya, khususnya di English Academy. Oke.
Dianstris itu ada, Dean itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu dekan ya? Dekan. Jadi kayak, apa sih dibilang? Apa sih? Kayak petingginya setiap fakultas satu. Sekarang kalau di NUS ada, aku termasuk di fakultas School of Computing. Jadi itu isinya ada Computer Science dan Computer Science, ada berbagai segala macam berhubung sama computing. Jadi orang-orang yang mendapat Dianstris itu adalah orang-orang yang punya GPA bisa dibilang kayak 5% tertinggi di universitas di angkatannya. Wah. Mungkin karena Singapura itu sangat-sangat kiasu ya. Biasanya orang yang bisa dapat Dianstris itu harus minimal 4,9 GPA. Di semester itu, jadi kalau misalnya dapat Dianstris berarti dia udah bisa 4,88, 4,9 itu udah termasuk Dianstris. Dan itu adalah saya gitu ya saya. Dan itu adalah saya. Iya. Luar biasa lagi. Tepuk tangan untuk dua bagian persiapkan. Sekarang aku akan open Q&A buat teman-teman yang ada di sini ya. Silakan yang mau tanya ke tim Batur dulu. Silakan. Ada pertanyaan untuk ke tim Batur? Ke tim Batur. Oh, yang di belakang. Boleh. Tim Batur. Salah satu dari tim Batur. Oke, kakak, boleh kak berdiri kak? Perkenalkan nama, pertanyaannya apa dan juga kepada siapa ya? Baik, terima kasih. Nama saya Hamsun Harwana, saya dari Politeknik Negeri Bali. Saya mau ngasih pertanyaan ke Lutfi. Aku sempat lihat kamu podcast bareng kita dulu. Kamu situ bilang kamu di Korea masih tetap konsisten baik secara akademik maupun spiritual. Nah, apa sih yang membuat kamu menguatkan kamu sehingga kamu tetap bisa konsisten menjalankan kewajiban kamu, especially as a Muslim di Korea? Silakan dijawab Lutfi pertanyaannya tadi ya. Ya, saya sebetulnya kayak belajar akademik itu nggak mengganggu spiritual dan belajar spiritual pun nggak mengganggu akademik ya. Kadang tuh stres akademik dengan belajar spiritual itu saya bisa setidaknya bisa lebih tenang lah gitu menghadapi stres akademik juga. Jadi saya nggak merasa yang satu menghambat yang lain, tapi justru saya yang satu mensupport yang lain gitu. Jadi saya merasa kayak belajar akademik dan spiritual secara bersama itu tenang dan itu tidak kewajiban kita juga kan. Saya jalanin itu bukan karena ya itu, tapi emang karena saya pengen gitu. Bukan karena berat, bukan karena kewajiban juga, tapi karena emang dibutuhkan juga gitu. Kira-kira gitu. Intinya kalau kan pertanyaan itu kayak kenapa bisa gitu kan ya. Saya sadar aja gitu, maksudnya akademik ini penting di dunia, spiritual juga penting di dunia. Akademik penting di akhirat, spiritual juga penting di akhirat. Jadi dua ilmu ini bakal kepake di mana kita nantinya. Jadi belajar sekarang pun itu gak akan sia-sia gitu. Iya, intinya namanya juga mencari bekal gitu kan. Kita nggak tahu ke depan apa yang bakal menghadang kita. Ya, persiapkan apa yang kita bisa aja. Oke, berikutnya pertanyaan untuk tim Agung. Ada yang mau bertanya? Siapa? Ayo teriak kenceng. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, aku Nikalita Andrea Valina, Dosen Politeknik Tarani. Aku asal dari Universitas Pendidikan Ganesha. Kebetulan aku bukan PGSD, tapi aku manajemennya. Di sini aku mau ngasih pertanyaan ke Sandy. Pertanyaannya itu, ini pasti saya ditanyain sama Genzi ya, ketika kita lagi burnout dan sebagainya. Tapi ini mungkin lebih general ya juga pertanyaannya. Mungkin dari Sandy sendiri, setelah belajar di Indonesia ke Singapura, mungkin cara belajarnya itu bakal berbeda ya, mekanismenya, sistemnya dan lain sebagainya. Nah, menurut Sandy sendiri, Sandy itu merasa lebih burnout di mana? Di Indonesia
Indonesia. Nah, kira-kira dari tanggapan Sandy sendiri gimana sekolah merasakan belajar di Indonesia dan di Singapura itu sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh dijawab Sandy? Mungkin lebih keras juga ya nanti jawabnya. Kayak buat background aja, saya dari SD sampai SMA, dari TK, dari kecil sampai SMA itu belajarnya sekolahnya di Cirebon ya, di Jawa Barat. Baru setelah itu pindah ke Singapura untuk ke IELTS. Seberapa beda? Beda banget, karena jujur kalau saya di sekolah kurang begitu, gimana bilangnya ya? Gimana ya dengan saya tidak perlu menginvest waktu sebaik itu di sekolah gitu, di SD dari SD sampai SMA. Jadi untuk sekolah mungkin saya cukup belajar 2 atau 3 hari sebelum exam itu masih keburu, atau satu malam sebelum exam masih keburu. Sedangkan kalau di kuliah itu jauh berbeda karena materinya juga jauh lebih kompleks, dan pastinya karena kita udah memilih jurusan itu udah deep gitu, udah semakin dalam ke dalam apa yang kita udah pilih. Contohnya misalnya belajar tentang AI, belajar tentang software engineering, itu mereka udah sangat detail. Jadi belajar Hamin 1, wah itu sama aja kayak kita gitu, karena satu mata kuliah aja itu bisa lecture-nya ada 20 lecture yang harus dipelajari, sedangkan satu lecture itu bisa 2 jam atau berapa puluh slide. Jadi sangat tidak mungkin untuk belajar seburu-buru di SMA. Itulah kenapa aku ngerasa mana yang lebih burn out kalau dibandingkan sekolah dengan sekolah ya. SMA, sekolah di Indonesia dan sekolah di Singapura menurut saya jauh lebih burn out di Singapura. Tapi dengan catatan menurut saya juga kuliah di Singapura sangat sistematis ya. Jadi walaupun burn out tapi actually saya ngerasa puas gitu, karena saya ngerasa produktif dalam belajar. Jadi jauh lebih produktif karena saya merasa lebih perlu kan, lebih berkewajiban untuk belajar lebih banyak, lebih panjang durasinya. Setelah selesai, setelah ujian tuh merasa lebih gila, aku belajar baik banget ya ternyata, dan sangat puas terhadap itu. Tapi pesannya dulu, kalau misalnya dibandingkan sekolah ditambah olimpiade dilawan dengan NUS, menurut aku lebih burn out olimpiade. Karena olimpiade ini suatu komitmen yang kita nggak bisa lepas gitu aja ya. Bener? Nah, karena kita, bahkan aku sendiri mulai dari SD dan sampai SMA itu kita punya suatu target yang maksudnya olimpiade punya suatu target, itu IMO, IFO, ICO dan sebagainya, dan itu komitmen yang luar biasa. Jadi menurut aku tuh jauh lebih burn out daripada NUS, dan untungnya udah selesai ya masa itu. Dan untungnya Sandy kalaupun berdebat hari ini udah ada fansnya ya. Oke, kita mundur satu pertanyaan lagi untuk tim Bantul. Ada yang mau tanya tim Bantul? Tim Bantul? Mana? Udah kamu. Nanti diulik ya sayang ya. Oke, selamat siang. Sebelumnya aku mau nanya ke Kapten Dean. Perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Natasha dari Poltekkes Kemenkes Denpasar. Aku mau nanya sama Kapten Dean sebagai anak ITB Boys, apalagi jurusannya aktuaria yang lolosnya itu persentasenya sedikit buat masuk ke aktuaria. Aku kan suka melihat IG-nya Kak Dean, terus postingannya tuh kiasannya kata-katanya kiasan banget. Aku baca banget kalau Kak Dean suka baca dan suka nulis. Nah, sebagai anak ITB Boys yang sibuk banget dengan exam dan lain-lain, gimana cara ngaturnya kakak untuk memilah antara belajar sama hobi? Sebenarnya aku nanya, kakak hobi juga nggak untuk baca dan nulis? Kalau iya, apakah kakak pernah nulis atau berencana buat nerbitin buku? Mungkin itu pertanyaan dari aku. Terima kasih. Ya oke, terima kasih Natasha untuk pertanyaannya. Jadi ya pertama untuk menulis ya betul, aku suka menulis. Rencana buat buku juga ada, cuma ya kita lihat lah ya progres
progresnya gimana. Ya, jadi itu masih bisa dibilang angan-angan yang masih agak kasar sih untuk buat buku itu. Jadi mungkin ditunggu aja gitu. Kalau buat nulis ya. Terus berikutnya juga kalau buat ngatur waktu antara belajar terus untuk hobi, lebih ke belajar itu nanti pasti secara naturalnya capek sendiri. Kalau kalian terusin belajarnya secara natural capek sendiri, begitu capek ya waktunya lah jalankan hobi gitu. Jadi menurutku itu salah satu cara yang cukup oke untuk menstabilkan gimana kalian kan poin itu ada dua. Kalau kalian itu terlalu lelah, istilahnya mungkin sekarang burnout ya. Kalau kalian itu burnout, itu kalian nggak akan bisa produktif lagi. Targetnya itu kan all the way tetap produktif. Nah jadi jangan sampai kalian keterusan hobi juga akhirnya nggak produktif. Kalau terlalu burnout juga nggak produktif. Nah jadi dengan lihat dua sisi itu, gimana ngebalance-nya, proses kayak gitu belajar aja itu produktif soalnya. Nanti once kamu merasa burnout, itu pasti mantep belajarnya. Kayak disitu lah waktunya ngerjain hobi. Kira-kira kayak gitu sih kalau kamu bilang. Gimana? Cukup ya? Cukup ya Kak? Oke, terima kasih. Dan tadi tuh ada gestur-gestur kecil gitu ya ketika akan menulis buku gitu. Pertanyaannya itu langsung mengarah ke Lutfi. Apakah mereka akan menerbitkan buku yang sama? Ya kita nggak tahu. Apa cerita mereka dibukukan? Kita nggak tahu ya. Kita tunggu aja ya. Karena Lutfi ini juga seorang sutradara ya. Waktu juga ya. Apa sih? Ya. Oke, langsung satu pertanyaan terakhir untuk tim Agung. Siapa? Kakak ya, udah. Silahkan Kak. Selamat siang. Saya Oka dari Denpasar. Saya seorang ibu rumah tangga. Kebetulan alumni dari Politeknik Negeri Bali. Yang ingin saya sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk acara Place of Champion dan juga kalian para KSLJ karena kalian itu mengubah sudut pandang saya sebagai orang tua dalam paling terutama dalam bidang pendidikan. Yang ingin saya tanyakan itu kemarin kan kita lihat di media sosial ada tuh tren atau paradoks yang dulu berprestasi atau juara satu itu sekarang jadi apa? Terus bagaimana kalian memandang paradoks itu dan apa motivasi yang bisa kalian berikan untuk orang-orang yang mungkin sekarang dalam posisi mungkin kurang beruntung dari segi privilege untuk menggapai cita-citanya. Terima kasih ya Kakak ya, pertanyaan dari seorang ibu rumah tangga. Ternyata saya lagi tepuk tangan, kalian yang berdiri hari ini sudah mengubah dan inspirasi banyak orang. Oke, silakan boleh dibantu siapa yang jawab. Nanti akan ada pertanyaan spesial buat Pak Iman ya. Oke, kita fokus dulu ke pertanyaan yang tadi ya. Oke, boleh ya, santai dulu. Kak Iman mungkin mulai dulu di nggak usah. Oh ya udah. Oke, saya silakan jawab. Kalau boleh saya lihat dulu pertanyaannya tadi. Pertama adalah tentang paradoks apa yang dibilang juara-juara itu ya. Pertama itu dan kedua adalah gimana tadi? Jadi tadi. Iya, terkait dengan paradoks tadi. Paradoks dan juga yang kedua adalah Motivasi yang saya cari untuk orang-orang menghadapi kondisi lebih saya mungkin jawab yang masalah paradoks ya. Dia bilang kayak itu dia ranking 1 di sekolah mah gedenya mau jadi apa sih? Dia juara-juara itu emang dia mau jadi apa sih? Sebenarnya saya personal, saya nggak bisa ngomong kita ya. Saya personal nggak pernah mikir kayak saya juara 1 berarti gedenya pengen jadi orang pengusaha sukses, pengen jadi apa? Pengen jadi lebih ke gimana cara saya bisa mengimprove diri saya sebagai seorang manusia, sebagai seorang pelajar yang memang suka dengan ilmu pengetahuan yang saya tekuni di matematika. Jadi itu bukan kayak apa yang pengen saya capai di masa depan maksudnya di luar Olimpiadanya ya, tapi lebih ke saya tuh punya target ini karena saya memang bermimpi untuk bisa melakukan ini.
Dan sebenarnya agak berat juga ngomongnya. Nggak apa-apa. Tarik nafas dulu. Sebenarnya itulah kenapa banyak sekali dari anak Olimpiade itu dari dulu jarang terrecognize gitu, dari publik ya, karena mereka itu kita kan ada lomba namanya OSN, tapi dulu misalnya kurang diapresiasi dan juga paling kita cuma mentok-mentok masuk koran atau nggak masuk TV, itu pun di berita, dan orang tuh nggak peduli gitu sama orang Olimpiade, makanya ke Olimpiade lainnya fisika, kimia itu kayak oh ya udah. Tapi saya bersyukur dalam setelah adanya kasus Champions ini semakin banyak orang yang bisa mengapresiasi kita gitu. Dan kita tuh juga nggak kalah berjuangnya dengan kompetisi-kompetisi misalnya kayak Olimpiade olahraga, kayak mereka yang masuk Olimpiade di misalnya Olimpiade badminton, Olimpiade misal sepak bola dan segala macamnya, itu juga kita nggak kalah berjuangnya. Jadi saya sangat bersyukur sekarang dengan Clash of Champions paradoks itu bisa jauh ditekan ke bawah, karena orang-orang sekarang sudah sadar kalau mereka bisa termotivasi dari kita dan juga bisa mengimprove diri sendiri dengan belajar dan jauh lebih baik lagi. Dan itu sendiri bukan untuk show off, tapi lebih untuk masing-masing kita mau jadi apa, masing-masing kita itu punya target untuk menjadi orang manusia yang lebih baik lagi, sumber daya lebih baik lagi. Jadi lebih daripada itu, tadi kita tahu bahwa paradoks itu sebenarnya bukan untuk mempressure mereka ya, tapi sebuah tempat untuk improvisasi diri sendiri. Jadi sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa ya, yang sudah menginspirasi anak-anak Indonesia, bahkan orang tua juga hadir hari ini menonton live karena mereka sadar bahwa kalian adalah orang-orang yang luar biasa yang bisa mengubahkan Indonesia menjadi Indonesia emas. Oke, berikutnya kita akan ada live shopping time. Live shopping time akan langsung dipandu oleh tim Agung. Silakan tim Agung. Aduh, kita live shopping time dulu ya teman-teman ya. Tapi buat kalian semua mungkin juga harus denger ya, karena promonya luar biasa loh ini. Oke? Ya. Oke, tadi banyak banget teman-teman yang penasaran nih di mana maju lagi. sistem perkuliahan di Singapura, ada perbedaannya di Indonesia. Terus Lutfi juga ada mention kalau misalnya persiapan kuliah di luar negeri itu banyak ya, panjang gitu jalan hari. Kalau dari Sandi sendiri, pas kemarin mau apply IUS apa aja sih, pendaftarannya gimana prosesnya? Baik banget ya, dari personal statement yang pertama, kedua kayak dokumen kayak IELTS-nya harus berapa, rapotnya harus diapain, harus ditranslate ke bahasa Inggris, dan itu juga bukan kita translate sendiri ya, harus ada orang yang mentranslatekan secara legal gitu. Dan itu pastinya bisa dibantu banget sama Scholars ya teman-teman. Jadi kalau kalian semua yang belum punya akses kayak bingung gitu ya, seperti tadi kakaknya juga nanya kalau misalnya nggak punya privilege seperti apa ya, kalian bisa cari tahu, bisa dibantu oleh Scholars untuk cari tahu ada universitas apa aja sih di luar sana, ada beasiswa apa aja sih yang bisa membantu kalian untuk sekolah dengan gratis guys, di luar negeri loh, dibayarin, bayangin kan? Dan pastinya kalian juga bisa kalau misalnya yang berdomisili di Jakarta atau yang bisa ikutan pendidikan di Alta Global School, itu juga ada juga, mereka itu yang lebih offline, yang lebih sehingga lebih centralized, itu juga bisa. Dan mereka itu mostly ya para alumni itu dapat beasiswa 100% guys, 100% dari di universitas tujuan mereka. Terus kira-kira nih kenapa sih kita promosi hari ini, emang ada apa hari ini? Karena hari itu spesial banget sih di Ada apa nih? Karena bakal ada diskon gede-gedean sampai 60%. Wow. Gimana Stefan? Cara bisa dapat diskonnya gimana? Saja kunjungi dan cuma ada berapa orang? 20 orang. 20 orang doang. Ini aja 500. Iya. Jadi cepet-cepetan ya. Jadi teman-teman, kalau teman
kita judulnya ya, jadi di s.id/live/ROC/FCH dan cuma 20 orang. Jadi kan teman-teman, oke? Siapapun yang 20 orang yang pertama bisa dapat diskon 60%. Bayangin, dan misalnya dari berapa, sisa 40%-nya doang guys harganya, oke? Cepetan, langsung cek aja. Ayo kita ketemu di NUS ya. Ketemu di NUS ya. Buat kalian yang daftar SKOTA saya ketemu di NUS, oke? Ya semuanya, selamat berbelanja. Oh, selamat berbelanja. Yang di sini masih mau lanjut atau enggak? Kita mau main game dan kita mau cari beberapa peserta lagi. Siapa yang mau? Oke, sip. Tapi teman-teman sebelumnya ya, karena flightnya terbatas nih, ada beberapa rekan-rekan dari Roller Champions yang harus ke bandara terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi kita mau foto bareng dulu ya sebelum Stefan, Zara dan juga dia harus kita foto ya teman-teman ya. Oke, tetap di tempatnya masing-masing. Boleh Barames maju ada di sana. Maju nih. Yuk boleh rapi-rapi dulu. Kita foto bareng. Panggung ya? Boleh, di sini aja ya. Bersimpu aja. Landscape aja, landscape. Landscape aja. Iya. Ada 4 tengah, 4 yang boleh. Boleh ada juga aja. Nah, yang tinggi-tinggi udah sana dulu sorry, aman. Kak, maaf Kak, geser Kak. Oh ya, oke. Oke, siap semua ya. Oke, lihat sini. Lihat kamera utama. Tahan, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sekali lagi boleh tahan Kak. Oke, lihat sini. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Landscape boleh terakhir. Sorry. Tahan 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, sip. Sebelum beralih kita mau bikin konten TikTok dulu bareng-bareng ya sebelum pulang ya. Ingat ya. Oke, boleh dipandu TikTok-nya. Semuanya tepuk tangan ya. Oke ya. Dari segala sisi. Bisa ngerti? Oke. Ya. Oke, yang lain belakang sini. Bali mana suaranya? Dari sini Bali mana suaranya? Bali suaranya ya. Boleh ya? Bali mana suaranya?
Boleh duduk juga ya, bersama kalian ya. Oke, kita mau bikin konten TikTok, jogetnya cuma gini-gini aja ya. Gini ekspresi ya. Oke, boleh dong kita mulai ya? Boleh? Boleh. Ya. Yuk, pepet. Semuanya siap-siap ya. Nanti diterusin ya, tangannya jarinya. Oke, siap? 3, 2, 1, musik. Oke, kita sekali lagi ya. Harus lebih heboh goyangannya ya. Siap ya? Goyangannya jangan lupa. Oke, 3, 2, 1, musik. Oke, luar biasa teman-teman. Dan karena beberapa waktu ya mulai juga kita beri tepuk tangan untuk Dara, Seva dan juga Dea yang harus kembali. Oke, kita lepas semuanya dari Seva, kita akan main game siapa teman kita butuh 2 orang. Yang bawa iPad. Oke, kita butuh 1 lagi. Oke, silakan para tes boleh bergerak diri. Boleh para tes. Kalian intinya? Boleh kamu nggak ingin di sini? Oke, jadi ada 4 ya, tiap orang ya. Oke, permainannya adalah jadi di sini nanti aku akan menyusun beberapa kaleng ya di dalam urutan kaleng tersebut dari kiri ke kanan, gitu ya. Jadi kalian harus menebak urutannya. Setiap kali urutan yang ditebak benar, kalian berhak mengambil uang tersebut.
Ya, paham? Jadi nanti aku akan menyusun, terus silakan kasih tebakan mulai dari kiri ke kanan. Kalau misalkan ada tebakan yang benar, berarti kalian bisa mendapatkan tersebut. Satu orang hanya satu kaleng. Ya, jadi silakan tebak. Pertama dari kiri, itu mau taruh yang mana dulu warnanya? Oke, aman? Bisa dipahami? Bisa ya? Sekarang balik badan dulu ke arah kepala tata. Taruh mana ini guys? Ini. Oke, ya. Ini. Ya. Masuk ya, boleh dibantu yang warna biru satu lagi. Oke. Oke. Ingat ya, 4 orang, 1. Mulai dari nanti akan tim Batur terlebih dahulu yang memainkan permainannya. Oke. Siap ya? Udah aman susunannya guys? Atau udah ada yang mau susun dulu? Oke, sip, silakan balik badan. Ya, berarti nggak apa-apa. Kita akan mulai permainannya dari tim Batur terlebih dahulu. Jadi silakan nanti mulai dari Lutfi, letakkan 1. Ya, nanti kalau kalian benar tepuk tangan ya. Nanti Lutfi berhak mengambil uang tersebut kalau benar. Ya, kalau misalkan salah diganti orang berikutnya. Tempatkan di tempat pertama terlebih dahulu. Kalau dari tempat pertama benar, pergi tempat kedua sampai seterusnya. Aman? Betul ya? Oke, betul ya? Kira ya dari tim Batur dulu ya. Oke, siap. Mainnya dari tim Batur terlebih dahulu. Tepuk tangan untuk tim Batur. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai permainannya. 3, 2, 1. Salah. Silakan, masukin. Boleh ditarik dulu. Itu taruh yang pertama dulu, urutan pertama. Salah, urutan pertama. Ya, urutan pertama warna apa? Merah, betul? Ambil uangnya, 5.000. Ya. Boleh, next. Berikutnya. Betul, hanya Lutfi nih ya. Lutfi. Ayo, silakan Lutfi, orang terakhir. Warna apa? Ayo Lutfi. Ayo semuanya buat Lutfi. Lutfi. Amin, benar. Oke, sip. Kita akan beralih ke tim Abu. Boleh balik badan? Mau warna apa guys? Bebas. Beda nominal ya, nggak apa-apa. Namanya juga fun games lah. Itu warnanya merah nggak? Ya udah karena perkiraan. Uangnya merah nggak uangnya? Udah ya kan? Susunannya seperti itu ya. Siap tim Abu? Oke, kita mulai dari Sandy terlebih dahulu.
Jangan lupa kalau yang mau jadi fan serta dari Maudi, langsung kita akan foto bareng dulu ya. Dan buka dulu. Oke, sip, foto dulu bareng. Setelah ini kita butuh 2 orang lagi. Oke, jadi di sini nama gamenya adalah Rayuan Belajar Mau, ya. Jadi di sini nanti akan ada Lutfi dan ada Sandy. Mereka akan jadi representatif orang yang males-malesan belajar, ya. Jadi kalian males-malesan belajar berdua. Terus yang mau dicari pesertanya harus bisa merayu mereka sampai mereka mau belajar, ya. Mau pakai pantun, joget-joget, ya, apapun boleh, ya. Oke, jadi tugas yang akan menghasilkan tangan, ingat kalau dipilih kalian tugasnya merayu Lutfi atau merayu Sandy, ya, untuk belajar, ya. Ingat untuk belajar. Jadi nanti di sini Lutfi dan Sandy acting ya, untuk malas belajar, ya. Oke, sip, langsung saja. Siapa yang mau jadi? Langsung dipilih untuk next dipilih satu untuk Oke, siapa yang mau ngarahin Sandy? Oke, sudah ya. Thank you Diva dan juga Max. Aku nggak mimpi kan? Ingat ya, tugas kalian adalah merayu, ya. Kita akan coba terlebih dahulu dari Lutfi, ya. Boleh maju ke depan, ya. Lutfi nanti akan dirayu oleh kakak siapa namanya kak? Gita. Kakak Gita dari mana kak? Dari Udayana. Dari Universitas Udayana. Ya, nanti akan diberikan waktu 90 detik untuk merayu Lutfi. Ya, Lutfi ini anaknya malas belajar, Kak, ya. Dia malas banget belajar, kurang motivasi, Kak. Jadi harus dibuat untuk motivasi belajar. Kalau bisa berprestasi, gitu ya. Kayak Lutfi cowok yang beneran sana, Kak. Oke, siap, Kak? Oke, nanti dialog aja ya Lutfi ya. Kalau belum teriak-teriak, masih males, kurang nih, gitu boleh ya. Oke, langsung saja kita mulai waktunya ya. 3, 2, 1, 90 detik dari sekarang. Oke, halo Kak Lutfi. Bali seterang ini karena kenapa? Karena baju oranye kakak itu menyinari Bali. Kak tahu nggak kak, kita tuh harus rajin belajar tahu kak. Tahu nggak kenapa? Iya, biar Bali tetap
kepake Kak, karena di masa depan nanti kalau bukan kita siapa lagi? Karena kan katanya bakal ada Indonesia Emas 2045. Tapi kan kita bakal jadi salah satunya Kak. Jadi kita tuh harus rajin belajar. Gak bisa, kita harus lebih rajin belajar lagi kayak gitu kan. Tapi nggak ada tenaga, Oke, gimana kalau kita beli makan dulu Kak? Belum. Kakak Najwa sampai pucat wajahnya ya. Bajunya udah serasi ya Kak? Enggak, bukan semua ini kan biar belajar. Semangat belajar. Mulai ya Kak? Ya. 3, 2, 1. Aduh, malas belajar. Biar terus pinter mau jadi apa? Saya juga nggak tahu sih. Berusaha. Emang faedahnya apa sih kita bisa misalnya buat apa sih dapat nilai tinggi itu emangnya? Saya juga nggak ngerti buat apa, jadi nggak penting nggak sih? Kalau belajar dari semua yang selama ini kita belajar itu bisa ada ilmunya seperti matematika, itu seperti marketing, bisnis, itu biasa kita bisa bikin data. Tuh. Terus misalnya nih udah belajar rajin, tapi ternyata masih jelek, ngapain tuh belajar? Itu dari dia sih. Maksudnya aku ini kurang pintar. Dari situ kita bisa mempelajari dari kesalahan kita. Oh gitu, jadi bisa lebih improve lagi gitu. Iya. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Enggak juga. Kak, Rogi suka. Ya udah, karena makanya grogi aku rajin belajar aja nggak apa. Thank you, karena udah merayu langsung aja dikalungin wajah ya. Boleh, ayo Kak. Wah. Oke, tepuk tangan buat kedua peserta. Terima kasih ya sudah menyemangati Lutfi dan juga saya untuk belajar ya. Boleh kembali Kak. Terima kasih. Oke, mau main lagi? Yes. Silakan dari Maudi pilih satu orang ya. Berarti Lutfi juga pilih satu orang.
Oke. Kurang center ya, boleh agak ke sini. Oke, apa kata dari sini? Pertanyaannya adalah sebutkan nama bulan ketika Clash of Champions tayang perdana pada tahun 2024. Juli. Oke, sip ya, betul ya. Oke, 1 poin untuk tim Batu. Ingat Jakarta. Pertanyaan kedua. Sebutkan ibu kota dari provinsi Sumatera Selatan. P. A. M. B. A. N. G. Ya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya 1 poin ya. Pertanyaan berikutnya adalah sebutkan nama khas jajanan dari Kota Bandung yang merupakan singkatan dari bakso tahu goreng. B. A. T. G. O. F. Iya. Siap-siap ya, ini udah 2-1. Pertanyaan berikutnya adalah Clash of Champions yang pernah mendapatkan medali perak di International Olympiad of Informatics 2 tahun berturut-turut adalah V. Oke, silakan. V. A. S. Iya. Dua sama. Pertanyaan berikutnya. Wow. Pertanyaan berikutnya adalah sebutkan salah satu game di Clash of Champions di mana peserta harus mencari nilai digit angka dalam sebuah persamaan aritmetika yang dipresentasikan dengan huruf C. F. I. Salah. C. R. Salah. Boleh kembali. C. R. Y. Ya. Salah ya. C. R. Y. P. D. H. O. Salah. Ya udah, ya silakan. C. N. E. T. A. R. I. T. H. M. W. Ya boleh. Iya betul ya. Victory Award. Satu poin lagi ya, jadi 3-2. Oke, berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah sebutkan nama tim dari Roller Champions yang memenangkan pekan pertama. M. Ayo. 3, 2, R. Oke. P. I. Iya, dari Putri mau kasih salam dulu ke Deo di Merapi. Mau saya kasih salam dulu ke Deo. Aman Deo ya, Sam. Iya.
berikutnya. Gudeg adalah makanan tradisional dari mana? Yes. Boleh, terus. Y O G A K A. S D A. Oke, 62. Oke. Sip. Berikutnya ya. Sebutkan nama pantai yang terkenal di Bali selain Pantai Kuta. Salah. Salah. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Cast Academy of Champions AOC yang melanjutkan kuliah ke MIT adalah salah. M A N M. Ya. 73. Pertanyaan berikutnya ya. Sebutkan nama salah satu game Clash of Champions di mana peserta harus menghafal kartu. S H S H A L E apa? 3 2 N R E C A L ini. L ya. Dan pemenangnya adalah teman-teman dari BIN University karena baru meja ya. Oke, tepuk tangan buat semuanya karena masih sebagai dualnya gitu ya. Skornya tadi tertinggi untuk tim Agung. Boleh foto bersama terlebih dahulu. Oke, boleh foto dulu, silakan Mas. Oke, semuanya lihat ke tengah, ya. Oke, guys, lihat yang melambaikan tangan di tengah. Oke, siap ya, kita foto bareng dulu. 3, boleh berapa? Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, sip. Boleh sampai kembali ke masing-masing. Oke. Guys, boleh kembali. Sekali lagi aku mau bikin kalian bikin wave ya. Ya, program champion ruang dulu. 3. Dari belakang ya. Boleh kalian. 1, 2, 3. Rock of Champions ruang guru.
Boleh selfie, ya. Nah, sekarang semuanya siapkan handphone kalian. Ya, teman-teman pose dulu ya. Pose, formal pose menggunakan baju adat Bali. Gerakannya gimana? Gini ya. Oke, sip, tangannya bukan dada. Oke, sip. Oke. Nah, Dina beri tengah aja. Ya. Oke, sip. Boleh Lutfi di. Oke, aman ya, ini aja ya. Oke. Oke, senyum. Foto bahagia, Sen. Oke, sekarang gaya bebas. Ya, gaya bebas. Senyum sebelumnya ya. Berikan gaya terbaik lah ya. Tuh. Oke, kecap, tarik kecap, barong boleh. Bahagia. Oke, satu lagi gayanya fish sekarang fish ya. Yang keren, cool. Ayo tunjukkan aura dan pesona kalian masing-masing. Yes. Oke, wah. Udah, sekarang gaya Pio imut. Oke, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka semua. Dan Chris boleh jalan dan berada. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir memeriahkan acara World Champions pekan ketiga di Bali, khususnya di Bali University. Terus saksikan keseruan World Champions pekan depan. Ya, kita akan kasih tahu ke selanjutnya akan menuju ke mana, siapa diri kalian yang mendukung tim Bali Putri. Dadah, sampai jumpa. Yeah.